reaktivasi kontrak pengadaan 11 unit jet tempur Su-35 mengemuka seiring adanya kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Rusia sejak Rabu, 18 Juni 2025 kemarin. Apalagi momen kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia tersebut terjadi setelah penandatanganan Letter of Intent, LOA, penambahan Rafale hingga pengumuman kesepakatan pembelian 48 unit KA dalam pameran bertajuk Indo Defense 2024. Indonesia seolah diingatkan untuk mengaktifkan kembali kontrak Su-35 yang terlupakan akibat fokus kepada Rafale hingga KA. Agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia. Sebab kedua negara sudah lama menjalin hubungan diplomatik sejak 75 tahun silam. Presiden Prabowo bahkan mengakui betul pengaruh negeri tirai besi itu dalam kebijakan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya tanah air yang bebas dan aktif. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, kata Presiden Prabowo sebagaimana dikutip zonajakarta.com dari laman kemhan.go.id melalui artikel rilis berjudul Menhan Syafri dampingi Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin yang dimuat pada Jumat 20 Juni 2025. Dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prabowo menegaskan baik Jakarta maupun Moskow memiliki prinsip yang sejalan dalam urusan internasional, termasuk diantaranya mengenai penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Adanya pertemuan bilateral ini membuat Indonesia seolah diingatkan kembali dengan kontrak pengadaan Su-35 yang masih ditangguhkan sampai sekarang. Pesawat tersebut sejatinya sudah disepakati untuk dibeli ketika hitam di atas putih sudah disepakati sejak awal 2018. Akan tetapi dalam praktiknya beberapa faktor menjadi hambatan terhadap implementasinya. Salah satunya ketika Indonesia hendak mengajukan skema barter dengan komoditas dagang, terdapat kendala dalam proses birokrasi. Persetujuan Kementerian Pertahanan, Kemhan, Republik Indonesia dinilai tak cukup karena harus disertai dengan approval dari Kementerian Perdagangan, Kemendak. Sementara pada saat bersamaan 2019, alokasi APBN yang tersedia sangat terbatas. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk menanggulangi dampak dari wabah penyakit tersebut. Ditambah pula adanya regulasi The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA, yang belum dicabut sehingga berisiko mempersulit Indonesia dalam memperoleh produk alutsista buatan Amerika Serikat. Namun Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tokhlenov, masih sangat berharap agar NKRI mau mengaktifkan kembali kontraknya. Kesepakatan Su-35 tak dibatalkan. Kesepakatan itu masih ada di atas meja. Ujar Tokhlenov dikutip dari artikel berjudul Su-35 Jet Deal Between Russia, Indonesia Still on the Table, Russian Envoy, yang dimuat oleh laman TASS News Agency pada 23 Januari 2025. Saat situasi pandemi COVID-19 berangsur pulih, Indonesia justru tampak fokus untuk memburu jet tempur lainnya yang dianggap lebih canggih. Salah satunya adalah 42 unit Rafale yang dipesan langsung dari Dassault Aviation pada Februari 2022 lalu. Proses akuisisinya pun berlangsung tuntas tanpa hambatan sejak September 2022 hingga awal Januari 2024. Sehingga Indonesia hanya tinggal menunggu waktu kedatangannya di tanah air mulai tahun 2026 mendatang. LOI untuk menambah jumlah armada Rafale TNI AU pun ditandatangani ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke tanah air tepat akhir Mei 2025, di mana berdasarkan informasi dari laman antaranews.com, edisi 28 Mei 2025, dalam artikelnya yang berjudul Indonesia-Prancis sepakati 21 kerja sama dari pertahanan hingga MBJ. Hal tersebut dilakukan demi mempererat hubungan kerja sama pertahanan antara Jakarta dan Paris. Rafale sendiri bukan satu-satunya prioritas Kemhan RI ketika Su-35 seolah terlupakan.
Belakangan tepatnya ketika Indo Defense 2024 dibuka pada Rabu, 11 Juni 2025 lalu, Indonesia dan Turki juga mengumumkan kesepakatan pengadaan 48 unit KAN. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sangat antusias terhadap langkah NKRI memborong jet tempur generasi kelima buatan Turkish Aerospace Industries (TAI) tersebut, di mana kerjasama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Saya berharap perjanjian ini yang mengungkap perkembangan dan titik yang dicapai oleh industri pertahanan dalam negeri dan nasional kita akan bermanfaat bagi Turki dan Indonesia. Ucap Erdogan dikutip dari akun X @RT_Erdogan dalam unggahannya pada Rabu, 11 Juni 2025. Erdogan juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberanian Presiden Prabowo dalam menginisiasi kontrak pengadaan KAN. Apalagi Presiden Prabowo pernah mengutarakan keinginannya saat masih menjabat sebagai Menhan RI di bawah pemerintahan Jokowi. Saya ingin menyampaikan salam dan terima kasih saya kepada rekan saya yang terhormat, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang memiliki andil besar dalam penandatanganan kesepakatan tersebut dengan tekad yang nyata, tuturnya menambahkan. Kini, keputusan akhir ada di tangan Kemhan RI sebagai representasi dari pemerintah. Walaupun Indonesia masih memiliki sejumlah PR untuk pengadaan alutsista lainnya yang tak boleh disepelekan, termasuk diantaranya pembayaran kontribusi proyek KF-21 Boramai pasca penyesuaian nominal, yang kontraknya telah resmi direvisi sejak Kamis, 12 Juni 2025 lalu. Sehingga NKRI harus pintar-pintar menentukan skala prioritas agar tak ada satupun persoalan yang terbengkalai. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih belum resmi mencabut regulasi CAATSA yang dianggap mengurangi fleksibilitas pengadaan alutsista bagi negara dunia ketiga, yang menyebabkan rencana Indonesia membeli F-1520X dari Boeing berpotensi mengalami nasib serupa Turki ketika membeli sistem pertahanan udara buatan Rusia, yakni S-400 pada pertengahan 2019. Dan itu menyebabkan Ankara sempat didepak dari proyek pengadaan F-35.